Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Materi Kesmas, di mana pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai soal-soal yang terkait dengan kesehatan lingkungan pada materi sanitasi total berbasis masyarakat. Nah, sanitasi total berbasis masyarakat ini sebenarnya tidak hanya ada pada kesehatan lingkungan ya, tetapi juga terdapat pada materi pemberdayaan lainnya, pada kesehatan masyarakat, pada promosi kesehatan. Nah, itu juga bisa dipelajari. Nanti kita akan bahas dulu soalnya, baru kita akan coba bahas, ada pembahasannya sesuai dengan pedoman terbaru. Baik, contoh nomor 1. Seorang sanitarian melakukan penyuluhan sanitasi total berbasis masyarakat. Pilar yang pertama sanitarian jelaskan adalah tentang A. Stop buang air besar sembarangan, B. Cuci tangan pakai sabun, C. Pengelolaan sampah rumah tangga, D. Pengelolaan limbah rumah tangga, E. Pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga. Oke, karena di sininya bahwa dijelaskannya itu merupakan yang ditanyakannya adalah pilar pertama, maka jawabannya otomatis A. Stop buang air besar sembarangan sebagai pilar pertama STBM. Soal nomor 2. Seorang sanitarian melakukan kunjungan rumah untuk melakukan inspeksi kesehatan lingkungan rumah di masyarakat. Hasil menunjukkan toilet dengan kloset leher angsa digunakan bersama rumah tangga tertentu yang A. terhubung IPAL, B. menggunakan tangki septik, C. lubang tanah atau cublu khusus pedesaan. Nah, menurut pedoman, termasuk akses sanitasi apakah itu? A. Akses sanitasi layak bersama, B. Akses sanitasi layak, C. Akses aman, D. Sharing, E. OD. Oke, ini ada clue-nya bersama sehingga jawabannya sesuai dengan syarat-syarat pedoman, yaitu termasuk ke dalam akses sanitasi layak bersama. Soal nomor 3. Seorang sanitarian datang ke desa X. Ternyata masyarakatnya masih buang air besar sembarangan, membuang limbah dan sampah ke sungai. Sanitarian melakukan cara untuk mendorong perubahan perilaku hygiene dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku, dan kebiasaan individu atau masyarakat. Hal ini merupakan metode dari A. Penyuluhan, B. Inspeksi sanitasi lingkungan, C. Pemicuan, D. Intervensi, E. Advokasi masyarakat. Oke, kita bahas di sini ada kata menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku, dan kebiasaan individu atau masyarakat, sehingga jawabannya adalah metode STBM dengan cara pemicuan. Ya, soal nomor 4. Seorang sanitarian melakukan identifikasi sanitasi aman, sanitasi layak, sharing layak bersama, sanitasi belum layak, BABS tertutup, BABS terbuka, dan status stop buang air besar sembarangan. Hal ini merupakan pengumpulan data dan evaluasi yang termasuk ke dalam pilar A. Pilar 1, B. Pilar 2, C. Pilar 3, D. Pilar 4, E. Pilar 5. Baik, di sini kan tentang sanitasi ya. Terus di sini clue-nya juga ada BABS sehingga jawaban yang paling tepat untuk menjawab soal ini merupakan A. Pilar 1 yaitu SBS ya. Stop buang air besar sembarangan merupakan pilar 1 dari sanitasi total berbasis masyarakat. Soal nomor 5. Seorang sanitarian Puskesmas J dan tim verifikasi STBM tingkat kecamatan melakukan kegiatan verifikasi desa STBM. Berdasarkan pedoman verifikasi dilakukan untuk A. Mengetahui pemberdayaan masyarakat, B. Memicu masyarakat untuk melakukan perubahan perilaku, C. Melakukan penilaian atas kondisi perubahan perilaku yang
telah terjadi di masyarakat terkait dengan 5 pilar STBM. D. Sebagai percontohan bagi desa lainnya. E. Pelopor perilaku hidup bersih dan sehat. Dan jawaban yang paling tepat sesuai dengan pedoman terbaru tahun 2023 adalah melakukan penilaian atas kondisi perubahan perilaku yang telah terjadi di masyarakat terkait dengan 5 pilar STBM. Nah, itu dia teman-teman, adalah beberapa soal terkait dengan sanitasi tata berbasis masyarakat kita bahas. Nah, pembahasan ini bisa dilihat, dicek kembali sama teman-teman. Ada juga di akun YouTube-nya Direktorat Kesling, bahwa pedoman pelaksanaan sanitasi tata berbasis masyarakat itu sudah ada pedoman terbarunya yang sudah disosialisasikan pada tanggal 11 Juli 2023 ya. Nah, di mana pada isinya tertentu memang sudah banyak yang update terkait dengan definisi-definisi, termasuk pada definisi pilar 1, yang mana pada pedoman sebelumnya itu ada istilah-istilah JSP ya. Nah, istilah JSP, JSSP, sharing, dan OD itu sudah tidak digunakan lagi. Nah, beralih kepada DO terbaru, ini ada 5, yaitu 1, buang air besar sembarangan itu dibagi menjadi 2, ada yang terbuka sama ada yang tertutup. Dimana pada definisinya, kalau yang terbuka itu mereka itu benar-benar tidak memiliki toilet, atau namun ada toiletnya tapi perilakunya itu tidak ke toilet gitu kalau melakukan aktivitas buang air besar itu ya. Kalau untuk poin kedua itu ada buang air besar secara sembarangan tertutup atau BABS tertutup ya, ini termasuk ke dalam akses sanitasi tidak layak. Nah, ini tuh seperti apa? Nah, itu rumah tangga yang menggunakan toilet dengan klosetnya leher angsa dengan lubang tanah di perkotaan. Nah, toilet ini, pembuangannya itu akhirnya itu langsung ke sungai ya, tidak ke dalam tangki septik gitu ya. Jadi punya jambannya, loh aliran sungainya itu masih ke sungai. Nah, itu termasuknya BAB sembarangan secara tertutup. Poin ketiga yaitu akses sanitasi layak bersama, yaitu tadi juga termasuk ke dalam ada pada soal ya. Toilet ini toilet dengan leher angsa digunakan bersama keluar rumah tangga tertentu yang memenuhi terhubung IPAL menggunakan tangki septik, dan yang ketiga ada lubang tanah ya, termasuk saluran akhir daripada tinjanya tersebut ke badan lubang tanah atau cubu khusus di pedesaan. Nah, yang keempat itu ada akses sanitasi layak sendiri, di mana toilet atau kloset leher angsa yang digunakan sendiri tidak bersama rumah tangga lainnya, yaitu dengan tangki septik yang disedot lebih dari 5 tahun atau lubang tanah, cubu atau khusus di pedesaan. Yang untuk sanitasi aman itu seperti apa? Ya, sama seperti ini, namun bedanya itu sudah ada penyedotan rutin. Minimalnya dalam 1 sampai dengan 1 tahun atau 5 sampai dengan 3 tahun ya, ada dilakukan penyedotan secara rutin. Baik, nah itu tadi juga ada dalam pertanyaan mengenai tentang pemicuan STBM. Hubungannya apa ini STBM dengan pemicuan? Nah, si STBM sanitasi total berbasis masyarakat itu dilakukan dengan metode yang namanya pemicuan. Dan pemicuan itu artinya adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku higien dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku, kebiasaan individu atau masyarakat. Nah, pemicuan ini dilakukan pilar demi pilar, beberapa pilar bersamaan atau 5 pilar sekaligus. Nah, ini untuk kegiatannya sendiri dibagi menjadi kegiatan pra-pemicuan yang terdiri dari observasi dan advokasi kepada pemangku kebijakan yang ada di wilayah setempat, melakukan persiapan logistik karena ini melakukan juga media-medianya seperti gambar alur kontaminasi, terus lagi media-media misalkan alat ilustrasi dan lain sebagainya. Nah, pelaksanaan pemicuannya sendiri juga terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama pengantaran pertemuan, pencairan bina suasana, identifikasi istilah terkait sanitasi, pemetaan sosial dan penelusuran lingkungan, dan diskusi kelompok terfokus. Nah,
ini juga ada kegiatan yang namanya pasca pemicuan, yang namanya setelah pelaksanaan pemicuan ini, teman-teman pelaksana kesehatan lingkungan ini juga melakukan monitoring apakah ada perubahan perilaku atau tidak setelah dilakukan adanya kegiatan STBM ini. Nah, tata cara monitoring dan evaluasinya sendiri itu dikumpulkan dengan sistem monitoring, yaitu meliputi pilar 1 meliputi sanitasi aman, sanitasi layak, sharing, sanitasi belum layak, BABS tertutup, BABS terbuka, dan status SDS. Dan pilar kedua meliputi apa? Tentang perilaku cuci tangan pakai sabun, terbatas dan tidak CTPS. Dan pilar ketiga meliputi apa? Meliputi pengelolaan air minum, makanan rumah tangga, PAM RT dan tidak PAM RT berarti ya. Pilar 4 meliputi pengelolaan limbah, pengelolaan sampah dulu ya, sampah rumah tangga, PSRT atau tidak PSRT. Pilar kelima meliputi apa? PALDRT berarti pengelolaan air limbah domestik rumah tangga dan tidak PALDRT. Nah, teman-teman, tadi juga ada pertanyaan terkait dengan verifikasi STBM 5 pilar, di mana dilakukan untuk memastikan bahwa telah terjadi perubahan perilaku di masyarakat untuk penyelenggaraan STBM 5 pilar. Adapun syaratnya adalah pilar pertama telah mencapai 100% untuk stop buang air besar sembarangan, ditambah lagi 4 pilar lainnya ini sudah mencapai minimal 50% untuk status telah melaksanakan STBM 5 pilar. Untuk tujuannya sendiri untuk apa nih verifikasi? Nah, ini paling pentingnya adalah bahwa tujuannya itu untuk melakukan penilaian atas kondisi perubahan perilaku yang telah terjadi di masyarakat terkait dengan 5 pilar STBM. Menyatakan bahwa masyarakat telah mencapai status pilar STBM dan bentuk advokasi dari para pemangku kepentingan untuk keberlangsungan STBM dan strategi untuk mempertahankan status komunitas masyarakat institusi yang telah mencapai SBS dan mencapai kelurahan STBM. Adapun prinsip daripada verifikasi ini adalah transparan, independen, terus ya objektif, kesetaraan gender dan inklusi sosial atau memperhatikan masyarakat yang berkebutuhan khusus dan kelompok rentan. Ini juga tentunya saya kutip dari sosialisasi pedoman dari STBM terbaru. Nah, ini juga terima kasih. See you next